Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul hadirin sidang Jumat rahimahullah. Pada siang penuh berkah ini adalah sebuah kenikmatan agung kita masih dikaruniai kesehatan dan ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita masih bisa menjalankan ibadah Jumat di hari yang mulia ini. Oleh karena itu, khatib mengajak seluruh jamaah dan khususnya kepada diri khatib pribadi, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bimtisali amrillahi ala qadri, menjalankan perintahnya sesuai kadar kesanggupannya masing-masing, wajtinabi nawahihi biquwwati, dan semaksimal mungkin menjauhi larangannya dengan semangat jiwa penuh daya saing. Karena hanya dengan takwa inilah seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat, sebagaimana yang termaktub dalam surat Yunus ayat 63 sampai 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Dzalika huwal fawzul azim, demikian itulah kemenangan yang agung. Masyarul muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Kehidupan yang kita jalani ini tak ubahnya bak air di lautan, kadang pasang, kadang juga surut, atau seperti cakra yang berputar, atau dalam istilah Jawa cakra manggilingan, kadang di atas, kadang pula di bawah. Problematika kehidupan akan terus datang silih berganti. Ujian dan cobaan seolah menjadi keniscayaan untuk dihadapi setiap insan. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang ingin untung malah rugi yang didapatkan. Seseorang yang ingin sehat tetapi diberi sakit. Ingin selalu berbahagia tapi datang merasa kecewa. Semua hal tersebut merupakan bentuk sunnatullah yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Akan tetapi sebagai hamba yang beriman, tentu kita harus tahu cara menyulam harapan di balik ujian dan keterpurukan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jika kita sadari bahwa ujian dan cobaan merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan rahmat dan sifat adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka tidak ada yang akan terjadi dalam kehidupan ini kecuali yang terjadi itulah yang terbaik, karena datangnya dari zat yang maha baik. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Di samping itu kita harus meyakini bahwa tidaklah Allah menurunkan berbagai musibah melainkan sebagai ujian atas keimanan yang kita miliki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannata. Apakah kalian mengira an tadkhulul jannata, bahwa kalian akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian cobaan, mathalul ladzina khalau min qablikum, seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujian dan cobaan sejatinya merupakan bentuk cinta Allah terhadap hambanya, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, inna indamal jazai, besarnya suatu pahala seorang hamba, ma'al bala'i, tergantung dari besarnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah taala idza ahabba qauman, dan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Faman radiya, maka jika dengan ujian tersebut mereka ridho, falahur ridho, maka Allah pun akan memberikan keridhoannya. Waman sakhata, dan barang siapa yang marah tidak ridho dengan hal tersebut, falahusukh, maka Allah pun marah terhadapnya. Dalam keterangan hadis di atas diterangkan bahwa kedatangan ujian dan cobaan seyogyanya menjadi kunci terbukanya pintu cinta kasih dan keridhoannya. Maka sebagai hamba-hambanya yang terpilih, tak ada jalan keluar dan tak ada yang keluar dari lisan dan hatinya kecuali ucapan alhamdulillah. Demikianlah hakikat yang terkandung mengapa saat terjaga dari tidur, lafaz doa pertama yang kita panjatkan adalah alhamdulillah. Karena sejatinya hamdalah ini bukan sekedar doa bangun tidur, melainkan doa selama kita terjaga dari tidur kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana sikap dan langkah kita dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Surah Al-Baqarah ayat 155-156. Ayat di atas sebenarnya bukan hanya untuk konteks kematian, melainkan maksud dari ayat tersebut adalah sebagai bentuk penyerahan diri kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak memiliki dan dimiliki siapapun kecuali dimiliki Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik segalanya. Maka selain menyerahkan diri kita kepadanya, sabar, syukur, dan selalu berhusnuzon merupakan rangkaian proses yang harus dilalui setiap hamba dalam menghadapi rintangan ujian dan cobaan guna mencapai kedewasaan dan kematangan spiritual. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Belajarlah bagaimana air hujan yang jatuh ke bumi. Kejatuhannya ke bumi bukan akhir dari suatu siklus, justru menjadi awal dari kehidupan, yakni datangnya musim semi yang penuh kesuburan dan keindahan. Tanpa ditempa di tungku pembakaran, besi tak akan bisa menjadi pedang pusaka yang tajam. Tanpa diasah dan dibesari perhiasan, batu tak akan pernah jadi permata berkilau yang mahal. Jadilah laksana layang-layang, justru bisa terbang semakin tinggi karena diterpa angin yang kencang. Sambutlah setiap masalah dan tantangan yang menghadang dengan penuh sukacita, laksana kau menyambut terbitnya matahari pagi setelah tenggelamnya bintang-bintang. Demikianlah khutbah singkat hari ini. Semoga kita bisa memetik hikmah dan pelajaran di dalamnya.
hingga kita selalu siap menyambut setiap problematika kehidupan yang menghadang dengan semangat cinta sebagai kunci terbukanya pintu-pintu keridhaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal mahbubin wattiba'i bi khuluqi Rasulillahi rahmatan lil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu